Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan episode yang kedua terkait dengan pembahasan masalah somasi. Semoga video kali ini dapat disimak dengan baik oleh pemirsa semua dan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya pun juga berpesan agar kita tetap menjaga kesehatan dengan baik dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemirsa sekalian, sebelum saya melanjutkan bahasan somasi kali ini, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Yang belum like, tekan tombol like, komen, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar pemirsa sekalian selalu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video dari channel YouTube Syahril Pengacara yang terbaru. Oke, pemirsa sekalian, kita masuki pada materi bahasan hari ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya, bahwa somasi itu kebanyakan berkaitan dengan persoalan hutang piutang. Tetapi, dapatkah dilakukan somasi terhadap perkara-perkara lain? Dapat saja. Contoh misalnya terkait dengan masalah kendaraan bermotor. Misal pihak leasing terhadap pemilik kendaraan yang melakukan tunggakan pembayaran, pihak leasing bisa saja melakukan somasi. Terus kemudian ada orang yang merasa tanahnya diserobot oleh pihak lain. Sebelum dia melaporkan kepada pihak yang berwajib, biasanya mereka mengirimkan surat somasi dulu kepada yang bersangkutan. Jadi tidak mesti hutang piutang, cuman kebanyakan pada kasus-kasus hutang piutang. Jadi pada prinsipnya bahwa somasi itu adalah diberikan oleh pihak yang merasa dirugikan hak-haknya kepada orang yang telah berhutang dan tidak melakukan prestasi terhadap atau tidak melakukan prestasi atau terlambat melakukan prestasi terhadap si pemilik uang. Jadi saudara-saudara sekalian, somasi ini sangat sering digunakan di tengah-tengah masyarakat dan banyak orang sering mendengar itu, tetapi tidak semua orang mengetahui apa sih arti somasi. Nah, somasi yang pada episode yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa somasi itu isinya adalah berupa perintah dan ada teguran dan perintah. Jadi pada dasarnya somasi ini bertujuan adalah sebagai peringatan agar orang itu segera melakukan kewajibannya terhadap pemilik uang. Oke, pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan bahwa somasi pada dasarnya berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Jadi haknya ini hak dari si pemilik uang, dan yang berkewajiban adalah yang berhutang. Jadi harus melakukan suatu kewajiban pembayaran kepada pemilik uang. Nah, kira-kira apa yang langkah selanjutnya apabila sudah dilakukan somasi? Nah, somasi ini kan biasanya dalam masyarakat itu dilakukan sebanyak 2 kali.
Tetapi kalau misalnya satu kali sudah dilayangkan surat somasi, ternyata pihak yang bersangkutan mau memenuhi kewajibannya, ya selesai. Sehingga terjadilah perdamaian, terjadi suatu kesepakatan damai. Tetapi manakala dia tidak mengindahkan surat somasi yang pertama, maka pihak pemilik uang dia akan melancarkan surat somasi yang kedua agar yang bersangkutan segera memenuhi kewajibannya. Dan apabila setelah somasi kedua dia juga tidak mengindahkan surat somasi tersebut, maka biasanya si pemilik uang tadi yang mengirimkan somasi ini mengambil langkah-langkah hukum yang tegas. Contoh, melayangkan surat gugatan, melayangkan surat gugatan ke pengadilan negeri. Nah, terus kemudian apakah dengan somasi ini juga kalau misalnya tidak diindahkan atau tidak dipenuhi, kita boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib? Pada dasarnya semua itu tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahannya itu murni perdata, nggak mungkin dong kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Tetapi apabila di dalamnya ada unsur-unsur pidananya, maka perlu kita laporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian setempat. Salah satu contoh, hutang piutang. Nah, si berhutang ini membayarkan hutangnya dengan mengeluarkan BG atau bilet giro. Nah, pada saat harus dicairkan, si pemilik uang ini dia datang ke bank yang ditunjuk, dia coba mencairkan, ternyata pada saat dia cairkan, ternyata BG tersebut kosong atau tidak ada dananya. Nah, ini sudah masuk ke ranah pidana. Karenanya dia boleh melaporkan pihak berhutang tadi yang mengeluarkan BG tadi kepada pihak kepolisian setempat karena sudah melakukan tindak pidana penipuan. Jadi ada dugaan yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penipuan. Kenapa kita katakan ada dugaan, bukan langsung dia melakukan penipuan? Karena hukum di Indonesia ini menganut asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, orang sepatutnya dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah. Jadi pada dasarnya, jika kita mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentunya kita persiapkan berkas-berkasnya, bukti-bukti utang piutang, terus kemudian bukti-bukti BG yang tadi kosong untuk kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kita harus melakukan gugatan? Tentunya kalau kita mau melakukan gugatan, kita persiapkan juga semua berkas-berkas yang dibutuhkan terkait dengan gugatan tersebut. Kalau itu terkait dengan utang piutang, karena setidak-tidaknya somasi ini adalah langkah awal yang sudah kita lakukan, sebagai bentuk ada aksi yang kita lakukan, ada itikat baik yang kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi dari pihak yang berhutang tidak mengindahkannya, karena di pengadilan kita harus menunjukkan bukti-bukti kita. Jadi kalau misalnya itu masalah pidana perdata, apabila kita mendalilkan orang itu berhutang kepada kita, kita harus membuktikannya. Jadi siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikannya. Jadi kalau kita mendalilkan bahwa si A itu berhutang kepada kita, kita harus membuktikan. Tentunya kita siapkan bukti-bukti tersurat, bukti-bukti surat kita, bukti-bukti tertulis kita untuk menguatkan gugatan kita nanti di pengadilan. Jangan sampai pada saat kita di pengadilan kita tidak bisa menunjukkan bukti-bukti itu, karena bukti-bukti itu sangat mendukung, sangat penting untuk
memenangkan perkara yang kita gugat. Manakala gugatan kita tidak disertai dengan bukti-bukti, tentunya lemah. Karena setiap gugatan itu harus dibuktikan. Begitu juga dengan yang saya maksud tadi. Karena gugatan itu isinya ada yang namanya dalil-dalil gugatan, ya, yang namanya posita, ya. Posita ini berisikan alasan-alasan diajukannya gugatan. Nah, posita ini harus betul-betul dibuktikan. Jangan sampai tidak bisa kita buktikan. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Ya harus ada bukti-bukti suratnya, harus ada saksi-saksinya, ya. Nah, dari situ nanti majelis hakim akan mempertimbangkan, ya, akan mempertimbangkan bukti-bukti kita. Apakah kita ini dalil-dalil yang kita ajukan dalam posita gugatan tadi betul-betul bisa dibuktikan atau tidak. Nah, bukti-bukti yang kita ajukan ini benar-benar bisa dipertimbangkan oleh hakim atau tidak. Jadi pada dasarnya somasi, ya, kita kembali lagi bahwa somasi itu sangat berkaitan erat dengan langkah berikutnya, yaitu gugatan ataukah melaporkan kepada pihak yang berwajib, ya. Jadi sementara itu yang dapat saya sampaikan pada pemirsa sekalian. Semoga dalam kesempatan berikutnya kita akan bertemu kembali dalam materi-materi hukum yang lainnya, yang tentunya kita harapkan dapat bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Tekan tanda lonceng agar saudara-saudara sekalian tidak ketinggalan dengan video-video yang baru apabila kami mengeluarkan video baru. Saya akhiri. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam pengacara. Terima kasih.